Perkenalkan, nama saya Kosma Supardi. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, lulusan akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan atau menjawabkan pertanyaan dari mata kuliah, yaitu agama. Baik, untuk pertanyaan yang pertama, yaitu kita disuruh untuk menjelaskan apa sih manusia dan agama itu. Nah, menurut saya manusia dan agama itu manusia. Manusia itu yang pertama adalah manusia ini salah satu makhluk ciptaan Tuhan yang mempunyai akal budi pekerti dan diciptakan oleh Tuhan menurut segambar dan serupa dengan Allah. Manusia ini diciptakan oleh Tuhan. Sedangkan agama ini adalah suatu kepercayaan seseorang itu berdasarkan kepada ajaran dan hidup. Dan agama ini adalah yaitu sistem yang mengatur kepercayaan serta keperibadatan kepada Tuhan. Untuk pertanyaan yang kedua, yaitu mengapa manusia membutuhkan Tuhan? Menurut saya yang pertama yaitu adalah karena manusia ini adalah makhluk ciptaan Tuhan yang sangat lemah dan terbatas. Yang kedua itu ketika manusia ini tidak membutuhkan Tuhan dan tidak mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya, saya yakin dalam kehidupannya pasti akan ada terjadi yang namanya itu kesusahan dan ketakutan dalam kehidupannya. Manusia tidak hanya bisa mengandalkan materi dan manusia saja dalam kehidupannya, melainkan manusia juga sangat membutuhkan Tuhan dalam kehidupannya, supaya kehidupannya akan lebih baik dan teratur dalam kehidupannya. Baik, untuk pertanyaan yang ketiga, yaitu dalam agama Anda, apakah ada utusan Tuhan dan bagaimana prosesnya, sehingga kitab suci agama Anda sampai kepada Anda jelaskan. Nah, di dalam Alkitab itu menurut kitab suci dalam agama Anda ini siapakah yang diutuskan oleh Tuhan? Apakah ada utusan Tuhan? Nah, salah satu utusan Tuhan ini adalah seorang nabi yang diutuskan oleh Tuhan untuk memberitakan Injil kepada semua umat manusia dan untuk memberitakan Tuhan kepada semua umat manusia, yaitu adalah nabi, contohnya Nabi Musa, Nabi Abraham, dan nabi lain-lainnya. Baik, pertanyaan selanjutnya, dan bagaimana prosesnya sehingga kitab suci agama Anda sampai kepada Anda jelaskan. Nah, dari seiring perjalanan waktu dari zaman para nabi memberitakan Injil, para nabi memberitakan Injil itu kepada seluruh dunia, itu menyebar kepada seluruh dunia untuk memberitakan Injil atau memberitakan tentang Tuhan. Nah, masuknya agama Kristen ini ke Indonesia itu pertama kali masuk pada abad ke-7, yaitu lebih tepatnya sekitar 645 Masehi. Nah, dan ada sekitar 707 gereja dan 181 monasteris, yang mana salah satu gerejanya ada di Indonesia. Nah, pada saat itu Indonesia masih disebut sebagai wilayah India oleh bangsa Barat. Itu siapa pembawa agama Kristen yang masuk ke Indonesia? Nah, itu pembawa agama Kristen yang masuk kepada Indonesia itu adalah bangsa Belanda. Nah, gereja yang pertama ada di Indonesia adalah gereja Ortodoks. Ini ditandai dengan corak gereja Nestorian di daerah Barus, yaitu Sumatera Utara. Dan terjadilah penyebaran yaitu agama Kristen di Indonesia sampai ke agama saya, sampai ke saya. Dan selanjutnya itu pertanyaan yang selanjutnya adalah, dan dalam agama Anda, apakah ada sifat yang harus dimiliki Tuhan dan sifat yang harus dimiliki oleh utusan Tuhan? Jelaskan. Nah, di sini saya ambil dari sifat utusan Tuhan, yaitu para nabi. Nah, para nabi ini adalah tugasnya untuk memberitakan Injil Tuhan
dan mereka memberikan perlakuan yang baik kepada semua orang, yaitu berbuat baik kepada semua orang, membantu orang lain, dan saling mengandalkan Tuhan. Begitu juga dalam agama saya, yaitu ada mengajarkan tentang perbuatan yang baik dan selalu berbuat hal yang baik kepada semua orang.